kerajaan dan suatu peradaban yang luar biasa pada masa yang lalu. Menggali budaya-budaya yang dulu hanya dilakukan di kerajaan-kerajaan di Simalungun. Mengikuti zaman dan pastinya juga tidak akan pernah melupakan kebudayaan. Salam Habona Rondobona, dan saat ini saya sedang berada di studio Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar. Nah, dalam pertemuan kita hari ini saya sudah bersama dua orang narasumber, yaitu yang pertama ahli waris Kerajaan Raya Tuan Artalim Saragi Garingging, didampingi oleh anak Boru Raya Bapak Dr. Sarmedi Purba. Horas Lawei, Horas Bapak. Horas. Iya, malah suhur. Gimana kabarnya Bapak dan Lawei? Baik, terima kasih. Iya, malah suhur. Pertama untuk Bapak Dr. Sarmedi, kegiatan belakangan hari ini apa Pak? Selain daripada Ketua Umum Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun. Ya, kegiatan sehari-hari kita selalu aktif di dalam beberapa organisasi, termasuk di PACS, dan juga di rumah sakit kita masih aktif, dan semua kadang-kadang dengan kegiatan-kegiatan lain kita masih selalu aktif di masa tua. Artinya masih produktif di usia yang boleh dikatakan, ya bisa dikatakan ya di usia produktif, sudah tidak muda lagi begitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan isu yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat terkait peluncuran buku Kerajaan dan Kesultanan Nusantara Jilid Pertama Pulau Sumatera karya salah seorang penulis Amerika yaitu Randall Roots. Bagaimana kepuasan pribadi seorang Dr. Sarmedi terhadap peluncuran buku tersebut? Saya kira buku tersebut patut diucapkan jempol karena itu ditulis dengan ilmiah dan apanya juga gambar-gambarnya sangat bagus sekali dan semua lengkap semua. Mungkin ada beberapa ketinggalan dari beberapa foto, tapi semuanya sudah menggambarkan 7 kerajaan Simalungun dan semua kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Jadi ini sangat bagus untuk pendokumentasi untuk sejarah Simalungun, termasuk kerajaannya dan foto-fotonya, dan ini bisa menjadi dasar kita berpijak bahwa kita punya kerajaan dan suatu peradaban yang luar biasa pada masa yang lalu. Lalu apa peran seorang Dr. Sarmedi terhadap buku yang baru saja diluncurkan di tanggal 18 Mei 2024 yang lalu? Ya, kebetulan kita ini kan ada promosi budaya 7 kerajaan Simalungun. Okay. Jadi mereka menghubungi kami dan secara ketua dari PACS kita juga dihubungi dan kita mengkoordinasi supaya 7 raja-raja Simalungun dapat bekerjasama untuk membuat suatu dokumentasi berupa foto dan cerita-cerita, silsilah dan sebagainya yang bisa dimasukkan ke dalam buku itu. Itulah peran saya untuk menghubungkan semua kerajaan-kerajaan yang ada di Simalungun dengan Dr. Randall Rutledge dari Amerika Serikat yang memang dari dulu pencinta kerajaan, mulai dari kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, dan kerajaan-kerajaan seluruh Eropa yang dia sudah menulis bukunya juga. Termasuk 7 kerajaan Simalungun. Termasuk 7 kerajaan Simalungun dan kerajaan Nusantara yang nanti juga edisi pertama ini hanya untuk Sumatera. Nanti ada edisi kedua, ketiga, dan keempat atau kelima dari kerajaan lain di Jawa, Kalimantan, dan di Indonesia Timur. Oke. Lalu kita bahas, saya tertarik dengan kata kerajaan, 7 kerajaan di Simalungun. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca di sosial media bahwasanya telah ada perjuangan seorang Dr. Sarmedi terhadap salah satu raja Simalungun, yaitu Tuan Rondahaim Saragi Garingging. Sudah sampai di mana perjuangan itu kira-kira Pak? Terkait perjuangan ataupun penerima pahlawan nasional, calon pahlawan nasional tepatnya, kepada Tuan
Rondaheim Saragi Garingging? Ya, perjuangan ini sudah sejak 20 tahun yang lalu, tapi dalam beberapa tahun terakhir itu sudah diakui sebagai suatu bahan dokumentasi persyaratan dari Rondaheim sesuai dengan peraturan perundang-undangan layak menjadi pahlawan nasional. Itu berkat kerjasama dengan kita, mulai dari Pak J.R. Saragi sebagai Bupati Simalungun, kemudian ada beberapa seminar kemudian di Raya, dan terakhir adalah seminar di USU yang merupakan satu persyaratan untuk menjadi pahlawan nasional. Itu sudah kita kerjakan semua dan sudah diakui memenuhi syarat. Cuma sekarang mau diajukan supaya dalam rapat nanti dengan Presiden tahun 2024 ini dapat disahkan menjadi pahlawan. Itu yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan, maka pada tahun ini Tuan Rondaheim dapat kiranya disahkan menjadi pahlawan nasional. Ya, artinya kita juga sama-sama berdoa supaya pemerintah ataupun Presiden Republik Indonesia mensahkan Tuan Rondaheim Saragi Garingging itu menjadi pahlawan nasional di tahun 2024. Nah, itu harapan kita bersama ke depannya ya Pak ya, supaya diterima Tuan Rondaheim menjadi pahlawan dari Simalungun. Nah, selaku anak Boru Raya, bagaimana tanggapan Bapak mengingat sudah ada regulasi ataupun peraturan daripada pemerintah bahwasanya kerajaan-kerajaan di Nusantara termasuk di Sumatera khususnya di Simalungun itu kan sudah dihapuskan. Ada regulasi ataupun peraturan pemerintah bahwasanya sudah penghapusan semua namanya suap raja ataupun pemerintahan mandiri yang dibuat oleh Belanda. Apakah ini Pak tidak bahasa kasarnya seperti ini? Apakah ini mau mencoba membangkitkan kembali kerajaan-kerajaan Simalungun? Bukan maksud kita untuk membangkitkan kerajaan Simalungun, sebab kan itu sudah kita akui juga bahwa sesudah kerajaan itu sudah proklamasi 17 Agustus 1945, maka kita mengakui Republik Indonesia sudah terbentuk, dan dalam peraturan-peraturan itu sudah disahkan semua bahwa kerajaan itu sudah dihapus, tidak ada lagi. Kalau ada pun sisa-sisanya mungkin hal dalam peraturan daerah istimewa seperti di Yogyakarta, tapi yang lain itu semua sudah menjadi negara. Kalau dulu dia menjadi raja, maka sekarang adalah presiden. Dan atau bupati atau gubernur atau camat, itu bergantinya sekarang. Jadi tidak kita membangkitkan kerajaan yang dulu, tapi menggali budaya-budaya yang dulu hanya dilakukan di kerajaan-kerajaan di Simalungun. Jadi itu budaya kita yang kita harus diteruskan, dan itulah tujuan juga dibuat dulu Pertua Paujaran Simalungun, yang dalam hal ini kita mewakili sebagai PACS, pemangku adat dan cendekiawan Simalungun. Artinya bukan untuk menghidupkan kembali kerajaan, tetapi budaya kerajaan yang lebih dominan untuk diperkenalkan kepada generasi muda terlebih khususnya, Pak. Nah, saya tadi tertarik dengan kata promosi budaya 7 kerajaan Simalungun. Artinya selain daripada Raja Raya ataupun ahli waris kerajaan raya di samping Bapak ini, apakah tetap menjalin komunikasi terhadap ke-6 ditambah Tuan Artalim ke-7, menjalin komunikasi nggak sampai hari ini terhadap para ahli waris kerajaan? Ya, kita selalu diskusi, kita ada grup diskusi juga, WA grup juga ada, dan kita selalu berkomunikasi dan tukar-menukar kabar dan bagaimana perkembangannya, dan kita mengikuti juga perhelatan-perhelatan yang bersifat nasional dan internasional, seperti yang sudah pernah kita ikuti, misalnya seperti di Cirebon, di Sumeneb, Madura, dan di Borobudur di Jawa Tengah. Itu semua kita ikuti, dan di situ kita menunjukkan juga bahwa dulu ada eksistensi kerajaan-kerajaan di Simalungun, dan itu menunjukkan bahwa budaya itu masih hidup. Itu yang kita teruskan kepada generasi penerus, bukan kerajaannya yang kita tonjolkan, tapi buktinya bahwa kita punya kerajaan dan mempunyai tradisi
dan budaya, kesenian dan lain-lain yang dulu hanya dilakonkan di Simalungun pada kerajaan-kerajaan atau rumah bolon di Simalungun. Kembali kepada topik yaitu buku tentang kesultanan dan kerajaan di Nusantara. Artinya ini masih adalah buku masih peluncuran. Bahasa kasarnya itu fresh from the oven. Kira-kira seperti itu, Pak. Bagaimana lalu masyarakat tahu akan keberadaan dan peradaban kerajaan melalui buku ini? Apakah nanti buku ini hanya dimiliki oleh kalangan tertentu atau memang masyarakat bisa juga memilikinya? Atau dengan cara apa masyarakat bisa memiliki buku ini? Ya, buku ini akan dipasarkan dalam waktu dekat, dan saya dengar dan pertanyaan itu saya ajukan juga kepada Dr. Randall Rutledge dari Amerika itu. Katanya ini buku ini akan diedarkan melalui Tokopedia, jadi bisa online dipesan oleh setiap orang di Indonesia, jadi nggak ada masalah. Cuma sekarang belum memang sampai ke situ, tapi dalam waktu dekat pasti ada iklannya juga supaya bisa kita memiliki buku tersebut. Artinya masyarakat juga bisa menunggu diseberluaskannya lebih banyak buku karya dari Randall Roach dan nanti akan dipesan di dalam marketplace yang bisa dibeli ataupun ya dipesan melalui online. Kita kembali kepada sistem kerajaan tadi, Pak. Sekarang ini kan Tuan Artalim Saragi Garingging ialah ahli waris daripada kerajaan raya. Kalau kita hitung, Pak, saya ini bertanya, berapa generasi Tuan Artalim ini dari Tuan Rondaheim? Apakah memang betul-betul titisan atau hanya mengakui sebatas raja gitu, Pak? Ya, dalam buku itu juga sudah disebutkan bahwa generasi mulai daripada Rondaheim adalah 6 generasi, yaitu dari Rondaheim anaknya Tuan Sumayan, kemudian anak Tuan Sumayam adalah Tuan Gomok yang memerintah sampai tahun 1940. Kemudian waktu itu anaknya belum akil balik sehingga rajanya adalah pemangku, yaitu Tuan Kaduk Saragi Garingging. Jadi anaknya Raja Gomok adalah Tuan Jahali, dan Tuan Jahali punya anak lagi adalah Tuan Aribert, dan Tuan Aribert mempunyai satu-satunya anak itulah Tuan Artalim yang sampai saya sekarang. Ya, artinya dari struktur pemerintahan Raja Raya, Bapak ini adalah anak boru. Kira-kira bisa nggak dijelasin, Pak? Apakah memang hanya sebatas anak boru atau memiliki klan darah biru daripada kerajaan raya? Ya, anak boru artinya itu memang penugulan atau keponakan daripada Raja Raya. Kami adalah berdarah Saragi Garingging dari pihak ibu. Jadi ibu kami adalah burunya Raja Sumayan. Burunya Raja Sumayan. Burunya Raja Sumayan. Jadi omong saya adalah Tuan Sumayan. Jadi saya cicitnya Rondaheim. Waduh. Jadi sebenarnya kami ini juga disahkan oleh pemerintah Belanda juga sebagai salah satu dewan yang ada di kerajaan raya, yaitu ada dewan namanya, kalau rapat harus dipanggil mereka untuk memutuskan sesuatu di kerajaan raya. Misalnya selain anak berraya, ada misalnya Perdana Tepian, Rumah Tongah, dan lain-lain. Dan ini semua merupakan staf dari raja, dapat gaji waktu zaman Belanda. Jadi bukan artinya hanya dibuat sebagai nama, tapi itu termasuk kedudukan-kedudukan yang sudah sah menurut pemerintah Belanda dulu. Artinya narasumber kita pada hari ini bahasa kasarnya itu bukan kaleng-kaleng seperti itu, Pak, karena ahli waris dan didampingi langsung memang anak boru raya yang notabene juga memiliki darah biru keturunan daripada kerajaan raya, yaitu Tuan Rondaheim Saragi Garingging. Kira-kira, Pak, apa pesannya untuk generasi muda Indonesia khususnya atau generasi muda Simalungun khususnya di zaman milenial ini? Mungkin Raja Nami, Raja Raya bisa menjelaskan atau memberikan statement apa pesan khusus kepada generasi Indonesia ataupun generasi muda Simalungun. Buat generasi muda Simalungun, ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu.
ikuti zamanmu, jangan pernah tinggalkan budayamu. Jadi Abonardo Bona. Habonaron do Bona. Ikuti zamanmu, jangan pernah tinggalkan budayamu. Habonaron do Bona. Jadi landasan fundamental sekali. Kembali kepada Opung Anak Bodo Raya. Apa pesan-pesan untuk generasi muda yang ingin disampaikan melalui tayangan podcast kita hari ini? Ya, saya berpendapat bahwa budaya itu adalah landasan untuk kita berpijak. Kalau seorang meniti karirnya, dia harus tahu dari mana asal usulnya, apa dasar yang mendasari sampai dia bisa begitu besar. Dan sebagai landasan batu loncatan adalah budaya. Di atas budaya itu maka kita bangunlah peradaban. Dan peradaban itu adalah kalau kita misalnya sekarang maka IT, artificial intelligence dan sebagainya itu dah peradaban itu. Tapi itu didasarkan pada budaya yang ada pada yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Tanpa landasan itu kita tidak bisa bergerak maju. Makanya budaya itu sangat penting, terutama untuk generasi muda, supaya dia bisa meniti karirnya setinggi-tingginya yang dicita-citakannya. Itu sebetulnya yang sangat penting, dan jangan sampai tinggalkan budayamu seperti yang disebutkan oleh Tuan Artalim tadi itu. Itu maksudnya sebetulnya kenapa kita harus bersusah payah menggali budaya kita, melestarikannya dan memaparkannya supaya generasi muda tahu di mana asal usulnya, apa dasarnya dia berbudaya dan apa dasarnya untuk dia bangkit kembali. Pertanyaan yang sangat intelek sekali, Pak. Artinya sebagai kami juga generasi muda harusnya mengikuti zaman dan pastinya juga tidak akan pernah melupakan kebudayaan. Terima kasih Bapak Dr. Sarmedi Purba, terima kasih Tuan Artalim Saragi Garingging telah memberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih juga terkhusus kepada pihak Rumah Sakit Vita Insani telah menyediakan tempat, dan ikuti terus podcast Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun selanjutnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan kata. Saya Mardi Purba beserta seluruh tim kreatif mengucapkan terima kasih. Horas Subat Tahagadupan.